adalah bisnis yang bisa menghasilkan tapi tanpa bekerja banyak. Orang tua itu cukup bekerjanya sedikit, cukup olahraga, berkebun, bersosial, dan lain-lain, tetapi tetap mendapatkan penghasilan. Nah, bisnis yang cocok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, topik kita kali ini akan membahas cara berbisnis pasif income. Sahabat muda, sebelumnya saya ingin membahas bagaimana seorang Mike Tyson yang pendapatannya triliun, Michael Jackson yang kekayaannya triliun. Tapi apa yang terjadi? Michael Jackson pernah bangkrut, Mike Tyson juga pernah bangkrut karena dia tidak tahu bagaimana menggunakan aset yang dia miliki. Coba bayangkan sahabat muda, gak usah bertriliun-triliun, 1 triliun saja. Kalau didepositokan, di Indonesia itu bunganya kurang lebih 6%. 1 triliun itu bagi hasilnya, kalau didepositokan atau semacam bunganya kalau didepositokan, itu sekitar 6%, itu 5 miliar per bulan. 5 miliar per bulan. Mestinya kalau uangnya triliun-triliun, cukuplah pakai pendapatan pasif income dari depositonya yang 1 triliun itu. 5 miliar buat apa? Cukuplah. Kalau dia mau bisnis lah, bisnisnya dari situ. Kemudian gagal ya nunggu lagi, sebulan lagi dapat modal lagi dari bunga deposito yang 1 triliun. Sahabat muda, contoh dari kasusnya Mike Tyson, kasusnya Michael Jackson yang pernah bangkrut itu, artinya dia tidak mampu bagaimana mengelola aset dengan baik. Sahabat muda, saya akan bahas bagaimana cara berbisnis pasif income ini. Bagi mahasiswa yang IP-nya tinggi, yang dia pintar, yang dia mungkin sosial kompetensinya lemah, dia tidak mungkin pengen menjadi pengusaha, dia maunya bekerja di perusahaan besar yang gajinya besar. Pastikan separuh minimal dia harus tabung dan diinvestasikan agar mendapatkan pasif income. Dia memang tidak berbakat, tidak punya passion di bidang bisnis, tapi dia bisa menghasilkan bisnis melalui pasif income. Pasif income itu adalah pendapatan yang dia tidak perlu aktif bekerja. Dia sudah bekerja di perusahaan besar, gajinya besar. Maka lebih dari separuh dari pendapatannya bisa ditabung. Begitu 1 tahun, 2 tahun bisa diinvestasikan dalam bentuk pasif income. Sehingga dia tetap bekerja di perusahaan besar, kemudian dia bisa mendapatkan bisnis pasif income, yaitu suatu bisnis di mana dia mendapatkan penghasilan dari pasif activity, tidak melakukan aktif bekerja tapi pasif. Misalnya dia belikan rumah kos-kosan, dia dapat uang bulanan padahal dia tidak bekerja. Dia tetap bekerja di perusahaan besar, dia mendapatkan uang dari pasif income kos-kosan itu. Suatu saat si kos-kosan ini harganya naik tanahnya, harganya naik propertinya, dapat untung lagi. Jadi dia tidak usah bekerja, tidak usah aktif, tapi dia cukup pasif tapi dapat income. Sahabat muda, pasif income ini selain cocok dilakukan oleh eksekutif muda yang gajinya besar, dia sisihkan separuh untuk ditabung dan diinvestasikan dalam bentuk investasi yang menghasilkan pendapatan. Walaupun dia tidak bekerja di investasi itu, juga cocok untuk yang sudah tua, untuk cocok yang sudah mau pensiun. Jadi kalau kita sudah bekerja dengan cukup baik, sudah meniti karir 10, 20, 30 tahun, maka setelah pensiun kita tidak mungkin lagi bekerja keras. Jam 10 sudah masuk angin kalau kita kerja sampai malam. Kita perlu investasi atau bisnis untuk kalangan orang tua itu adalah bisnis yang bisa menghasilkan tapi tanpa bekerja banyak. Orang tua itu cukup bekerjanya sedikit, cukup olahraga, berkebun, bersosial, dan lain-lain, tetapi tetap mendapatkan penghasilan. Nah, bisnis yang cocok apa? Ya pasif income. Ya tadi kos-kosan boleh, deposito boleh. Deposito lebih enak lagi. Dia cukup deposito bagi hasilnya sekian persenan sebulan kurang lebih, maka dia akan mendapatkan pendapatan walaupun dia tidak aktif. Sehingga income bisa didapatkan walaupun dia pasif kegiatannya.
deposito, kos-kosan, dan lain-lain yang bisa menghasilkan passive income. Sahabat muda, passive income ini salah satu bisnis yang cocok bagi orang tua atau eksekutif muda yang tidak punya waktu yang cukup untuk berbisnis, tapi dia bisa berbisnis di passive income. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.